Halo Sobat GP Squad yang ada di rumah. Jumpa lagi kali ini bersama saya Kiki dan teman saya Hidi. Dalam program acara kita kali ini GP Talk. Mantap. Oke, buat Sobat GP Talk yang ada di rumah, kali ini kita akan kedatangan salah satu komunitas, sebut saja dia Lady Cosplayer. Udah cantik, cakep, smart, cantik, putih. oh iya gitu dah. Pokoknya gitu deh. Mantep gitu. pokoknya. Pokoknya mantap gitu. Kita akan tanya-tanya tentang dunia cosplayer. Bagaimana sih cara-cara untuk bisa menjadi cosplayer? Atau dari mana asal mulanya itu cosplayer? Ya. Kalian penasaran? Saya juga penasaran. Oke, langsung saja kita panggil. Ini dia, Nana. Ayo. Halo, ayam jatuh. Halo. Halo, silakan. Saya duduk di sini. Anak nih. Ayo, silakan duduk. Dari sekolah mana? Saya sekolah SLB. Oh gitu. Iya teman-teman, inilah yang kita tunggu-tunggu. Nana, Lady Cosplayer. Ini kalau boleh tahu, sekarang lagi pakai tema apa nih Nana? Lagi tema Miku Hatsune. Miku Hatsune. Ya. Itu bedanya sama chicken katsu apa? Beda jauh. Kalau chicken katsu itu mungkin digoreng ya. Goreng. Kalau ini enggak. Enggak digoreng. Tapi alot ya. Seneng yang kecil apa yang gede sih? Yang kayaknya yang gede deh. Gede ya? Yang paha apa dada? Dada. Ini ngomongin apa sih? Ngomongin ayam. Ngomongin ayam. Halo GB Squad, ini sudah hadir bersama kita seorang ladies cosplayer ya nyebutnya ya. Iya. Gitu, Nana, dia yang udah malang melintang di dunia cosplay. Ya kan, udah Cosplay. kemana-mana. Nah kita akan tanya pengalaman dia dari jadi cosplay udah kemana aja dan gimana masalah. Karena kan cosplay itu kan semua aspek ya, maksudnya mesti bisa make up, mesti bisa apa? Padu padan baju ya mungkin ya, Iya. atau malah baju bikin apa itu sendiri? Rata-rata sih bikin ya. Bikin sendiri? Iya bikin, tapi nggak bikin jahit sendiri. Oh, nggak, Sama Pak? minta tolong jahit. Oh ada Kita yang vendor. desain. Ada dari Nana polanya. Iya, kan? iya. Dia jahit sih. Karena kan dia harus bisa make up, harus bisa pose, ya kan? Iya, gitu. berpose gitu. Iya, jadi memang jadi cosplayer tuh nggak semudah yang kita kira gitu. Karena banyak ilmu yang ribet banget gitu loh. Kalau kita juga lagi cosplay gitu. Saya cosplaynya cosplay apa nih? Lagi cosplay jelek saya. Aslinya parah. Kalau saya sih nggak cosplay sih. Apa? Saya Asli. real Oh, real aja. Oke. Pencitraan lo ya. Nana, awal mula berkecimpung di dunia cosplay kenapa? Gara-garanya gimana ceritanya? Awalnya tuh pasti semua tahu kan yang namanya Sailor Moon gitu, Ya. anime Sailor Moon, karakter Sakura, Ya. terus Dragon Ball, macam-macam nggak? Anime, anime itu. Bacanya anime apa anime sih baca? Banyak yang anime sama anime gitu. Cuma tergantung kitanya aja bacanya gimana gitu. Anime namanya. Berarti memang dari apa karakter-karakter yang sering kita lihat di TV ya? Iya, Oke. kan karena dulu kan sering nonton Sailor Moon, nih Oh, iya. Dragon Ball nih. Jadi kan ngelihat bajunya tuh kan lucu ya, Lucu. pas Sailor Moon berubahnya jadi gimana gitu warna-warni, Warna-warni. kayak gitu. Nah, jadi kayak aduh pengen deh kayak gitu. Jadi dia kayak gitu. Awalnya tuh kayak gitu. Oh, gitu. Jadi awal cosplay itu sebenarnya dari karakter yang disukain. Oh. Kayak idola gitu, karakter Oke. idola sebenarnya. Berarti memang dari dulu Nana memang suka dengan dunia maksudnya entah Jepang-Jepangan atau film-film yang di-create dari Jepang gitu ya? Iya. Nggak juga? Nggak Apa dulu juga. penggemar Tatang S atau? Nggak tahu dia Tatang S, belum lahir. Tapi kan cosplay itu kan nggak harus anime kan, Iya, enggak. kan banyak DC dari juga. movie juga ada, Oh, movie iya, superhero iya. kayak gitu Amerika ada. juga ada ya? Juga Ada, banyak. heeh.
Nah, cosplay itu kan dari kepanjangan kostum play. Ya. Kostum play, bermain dengan kostum kan. Oke. Kayak gitu. Nah, sebenarnya apapun juga bisa dibilang cosplay. Yang menggambarkan suatu karakter dari si tokohnya itu. Si tokoh itu. Misalkan kayak Superman, Batman, terus Iron Man kayak gitu. Itu kan suatu tokoh ya. Ya udah kita kan tokoh yang fiksi gitu. Nah, kita bisa cosplay jadi dia Iya, kayak gitu. karena Nah, itu namanya kita juga mengidolakan dia. Iya, mengidolakannya. setidaknya Ingin merasakan lah gitu Iya, loh. Walaupun kita cuma hanya Iya. bisa memakai kostumnya. Jangankan nggak usah Iron Man, kadang-kadang artis juga bisa dibilang cosplay jadi artis nih. Misalkan artis siapa yang Oh idola, kayak, oh gitu. iya bener kan gua kan lagi cosplay nih, cosplay Ariel gua, edisi keriting gitu kan. Mungkin Ariel yang udah sepi job kali ya, yang 10 tahun udah nggak ada job. Stres ya gitu. Iya, jerawat batu. Gua nggak bilang Ariel Peter Pan loh, ya kan gua nggak bilang Ya Ariel kan saya Peter nggak Pan. bilang Ariel yang begitu. Iya cuma gitu. sepi job doang. Oh jadi sebenarnya cosplay itu kita ini ya, maksudnya memvisualisasikan idola-idola kita, Iya, idola-idola hayalan lah ya. Iya. Maksudnya bisa dari anime, bisa dari DC komik-komik juga itu bisa movie, ya. film-film, bahkan apapun juga, misalkan kayak nih yang ada di patung ini Ya. kayak gini, bisa misalkan cosplay jadi daun, Oh, gitu. jadi apa kayak gitu bisa. Berani Itu kan bisa. namanya cosplay, costume Ya. play Iya, ya, kayak gitu. suka Iya. Nah kalau kamu jadi cosplay itu cuma satu kostum ini doang atau berganti-ganti karakter? Atau koleksi kamu tuh banyak apa ini aja? Banyak sih. Oh, banyak? Kalau dibilang banyak. Cuma aku kan paling emang koleksi aku ya satu karakter ini Miku Hatsune. Jadi dari Miku Hatsune itu ada kostumnya juga cuma nggak ini aja. Oh ada turunannya, ada iya. banyak gitu. Jadi kamu cuma favoritnya Miku Hatsune. Iya, emang aku suka Miku sama Miku Hatsune. Oh, cuma baju versinya banyak tuh. Iya, versinya banyak. Miku Hatsune tuh film. Dia sebenarnya aplikasi ya, aplikasi pengubah suara, namanya Vocaloid. Oke. Iya. Nah, salah satu tokohnya itu ada Miku Hatsune. Oh, ada beberapa ya salah Ada satunya. beberapa. Nah, suaranya Miku Hatsune kan ini apa namanya? Kayak imut-imut gimana gitu, kayak Iya, techno kayak imut. gitu ya. Asik. Waduh. Masuk Pak Haji. Kayak gitu. Nah, makanya kan suaranya juga imut, bukan cuma Miku Hatsune aja, ada banyak beberapa tokoh Vocaloidnya itu. Nah, tapi yang aku paling suka Miku Hatsune, dan terus udah gitu Miku Hatsune ini juga sekarang udah bukan bentuk aplikasi lagi pengubah suara. Dia di Jepang tuh udah ada kayak konser solonya dia, jadi pakai apa ya, pakai 3D Kayak 3D gitu 3D ya. gitu, Virtual gitu virtual, ya. kayak gitu. Di rumah udah punya berapa kostum Nana kalau boleh tahu yang cosplayan kayak begini? Kalau dibilang banyak sih mungkin ada berapa ya? 30-an ada ya? Waduh. 30. Iya. Sehari bisa sekali tuh dalam sebulan. Dan Iya. kiblatnya Jepang atau Enggak, beda-beda? aku variatif? beda-beda. Aku oke. macem-macem. Ada yang dari movie barat, ada yang dari Korea, ada yang dari nggak Jepang doang. Oke. Terus macem-macem, Cina juga ada. Jawa pokoknya. Timuran nggak ada? Oh, ada juga, ada. Yang versi lokal juga ada Kalau sebenarnya. lokal Nah, tuh yang seperti apa tuh kalau boleh tahu? kalau lokal Wayang kan- kali ya. Iya, wayang, kayak Ramadan Sinta itu bisa Tuh. jadi cosplay kayak gitu. Oh itu bisa dibilang cosplay juga ya? Kalau kita mau itu bisa cosplay jadi Ramadan Sinta kayak gitu. Oke. Kamu dari umur berapa nak main cosplay? Aduh, dari umur berapa? Dari kecil? Hah? Enggak juga ya? Enggak juga sih, SMP dari ya? kuliah ya, apa SMA ya. SMA ya udah mulai. Awalnya tuh sebenarnya aku udah suka sama anime itu dari kecil. Dari kecil. Dari kecil, Aku cuma juga sih, iya, dari kecil sih. pasti kayak Doraemon kayak gitu. Aku Itu kan detektif sekarang. Conan. Nah, Doraemon. iya, Doraemon. Kalau malam baru udah tatang es baru. SpongeBob gitu kan. Lu jadi SpongeBob aja gitu, gampang. Ini kayaknya cocok deh jadi. Ini Nah, kan kalau bikin
kostum itu kan biayanya lumayan ya. Iya. Lumayan, Mahal sih kayaknya pasti. lumayan pasti. Apalagi yang Custom. custom, semua juga custom. Maksudnya yang ada yang beli jadi kan? Ada yang beli jadi. kalau ini kan baju kostum aja ya. Kan ada Iya. yang ribet itu yang model-model kayak apa tadi Thanos. bilang armor gitu ya, yang Iya, ada iya, senjatanya, ada apa gitu kan. Nah, kalau Nana tuh kalau bikin tuh memang pas giliran mau bikin range harganya itu kepikiran nggak? Misalnya nih range harganya berapa sampai berapa? Gue bikin atau memang udah suka sama karakternya, bodoh berapa harga pun gue Udah bikin. nggak Gitu. lihat duit ya. Iya, gitu misalnya. Yang penting suka gitu. Ya, yang namanya hobi pasti nggak pandang harga atau Iya sih, modal sih iya ya. sih. Heeh. Iya, iya, Ya iya. pasti kan Berapapun kalau udah suka berapapun bikin. juga, heeh. Range-nya bisa berapa tuh? Paling murah Nana bikin kostum tergantung berapa? sih, kan karena ini ya, kalau aku kan kadang kalau armor itu suka bikin sendiri, Oh, gitu iya. armor-armornya. Armor tuh apa ya? Armor itu Yang kayak apa ya? Kayak Misalkan senjata gitu ada loh. senjata-senjatanya Oh, kayak gitu. iya, iya, apa iya. Ada baju ininya, jirahnya baju gitu. Baju jirahnya. Nah, itu bisa disebut dengan Hmm. armor. Armor. Heeh. Oh. Nah, ada orang yang bikin tolong dong bikinin armor ini berapa biayanya, itu ada. Nah, heeh. Ada yang ahlinya sendiri ya? Ada Berarti ahlinya. konveksinya beda ya. Beda, Sama kita formak celana. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Ya kalau dia maksa yang penting tua nih, udah bisa. Jadinya daster lagi ya kan. Karena biasanya sih kalau pemain-pemain apa sih yang bikin kostum biasanya cosplayer juga kan rata-rata Iya, kan? cosplayer rata-rata yang udah ngerti Iya, jadi juga. bukan tukang jahit biasa, rata-rata Iya, memang cosplayer juga, dia bikin sendiri, ternyata bagus, temennya suka, akhirnya order, biasanya gitu. By Iya. referensi ya. Iya, akhirnya by Karena memang referensi. ada beberapa bahan-bahan yang memang tidak lazim untuk dijahit kali Iya, ya. Kayak misalnya ada kayak spon-spon apa gitu. Busa hati ya kalau di sini Busa bilangnya. hati, Busa ya, hati. kayak gitu-gitu. Dan itu juga makan waktunya cukup lama kali Nah ya, Iya, ketika dari proses sketch design sampai approval sampai produksi Iya. paling lama tuh ya. Iya. Biasanya berapa lama sih? Itu Sebulan. tergantung orang sih kayak gitu. Tingkat kesulitannya juga beda-beda pasti. Kesulitannya, ha-ha. Nah, Butuh kalau waktu. waktu itu kan aku bikin yang kayak kampak itu, aku bikin tuh 2 mingguan. Kampaknya aja. Kampaknya aja karena kan ini harus harus dikikis, harus dipanasin dulu, harus Panasin. dilem. Kampak Ya berarti karena foam bahannya Eva foam. Oh. Rata-rata gitu semua yang armor gitu yang bisa dibentuk itu bahannya foam. Ya karena memang satu juga nggak terlalu berat Iya. ketika Iya. dia mau perform atau apa kan itu mempengaruhi. Iya, karena itu juga, kan. mempengaruhi juga. Pokoknya yang enak di kita aja tuh pada waktu perform atau waktu mau dibawa, mau dipakai tuh seenaknya kita aja. Aku sih enak aja sih. Senyamannya. Kan kadang-kadang ada orang yang udah bikin nih kayak gini Nggak berat, cocok. kayak gitu berat. Nah, itu kan yang susah gitu. Tadi sempat Nana bahas udah bikin nggak cocok. Itu kalau revisi-revisi gitu biasanya si penjahit suka gimana sih? Lo nambah lagi dong. Gue udah bikin capek-capek, lo minta Nah, paling cepet. itu awal dealnya tuh Iya, tergantung bagaimana. kesepakatan awal lah, Kesepakatan. gitu Misalkan kan. kalau ada yang salah Garansi nih, misalnya kayak ya. gini. Oh iya, biasanya maker ya, kita bilang maker aja ya. Oke. Maker itu suka ngasih garansi. Ini ya kasih Maker tuh si pengrajinnya. Iya, pembuatnya. Oke, bahasanya maker. Bahasanya maker. Nah, itu kasih waktu berapa, misalkan tergantung orangnya, deal awalnya gimana, kasih Bicara seminggu, ada iya. garansinya, berapa kali revisi, biasanya gitu di awal udah diomongin. Udah diomongin, Iya, ya, nah deal-dealannya. kalau Nana pakai apa sih nyebutnya kostum gitu apa? Iya, Pakai kostum. kostum gitu. Event-event tertentu aja atau misalnya By ya kan nggak tiap hari juga ya gitu misalnya. Iya, ha-ha. Ada komunitasnya kan pasti kan. Iya, ada. Dan itu ada pertemuan rutin di komunitasnya. Sering ada. Sering ada ya, Sering gitu ya. ada. Kayak kopdar gitu kali ya. Iya, Iya. apa kontes-kontes gitu ya. Nah, Uh-uh. jadi saya juga pernah lihat di Indonesia kan ada apa Comic Con tuh yang Iya, di Comic Con, JCC ya. Iya. Oh, itu tahunan tuh ya? Itu tahunan Itu ya tiap tahunan, akhir tahun. Rame. Comic Itu Con semua sama- cosplayer gila deh dari yang Oh, itu semua pasti datang. Pasti datang itu, gitu. Yang kalau itu. Nah, Tahun ini udah belum ya? kayaknya Tahun ini nggak ada katanya. Oh, karena karena pandemi masa ya pandemi. dia. Iya. Gitu. Itu kan Berarti wah tahun puas depan- banget. Iya. Tahun depan bareng deh. Iya. Ayo. Kan kalau acara Comic Con gitu kan ada kontesnya ya. Iya, gitu. ada, Maksudnya, kalau Nana itu yang orientasinya memang udahlah gue bikin cosplay karena gue hobi, karena gue suka, karena gue cinta gitu kan. Atau memang
gue nyari hadiah gitu. Gue main dari turun kompetisi A, kompetisi B nyari hadiah. Itu kalau motivasi Nana apa? Kalau aku pribadi sih ya karena emang Suka hobi, aja ya? suka kayak gitu. Awalnya Tapi kan bisa menghasilkan uang kan akhirnya? iya, dari Gitu. situ. Ya kan dari misalnya kontes ya. Iya, kontes Gitu. Atau kayak memang gitu. ada Nah, kalau panggilan-panggilan. kontes kan kayak kalau buat aku ya kayak gitu, kalau ikut kontes itu tuh bonusnya aja. Oke. Kayak gitu. Tapi aslinya udah pakai kostum aja udah seneng gitu ya karena, Iya, karena suka, karena karena aku cinta. emang suka hobi pakai kostum. Bahkan aku jangankan lagi kayak gini di rumah aja tuh aku kadang pakai kostum. Suka pakai sendiri iya, gitu misalnya. pakai sendiri. Oh, Karena aku emang suka, karena Jiwa banget hobi ya. kayak gitu. Itu kok rambutnya tuh Ya. custom sendiri juga. Enggak, Apa kalau ini order udah khusus? ada. Oh, udah ada yang jual. Heeh. Coba lihat, pegang. Aduh, itu bukan murid. Oh, itu yang ini rambut. Bas, Saipul bisa aja Saipul. Enggak. Mau lihat rambutnya, panjang banget kayak gulali soalnya. Iya, bener. Bawaannya mau badok aja ya. Jangan dimakan ya. Oh, gitu. Nanti aja bareng-bareng makannya. Nah, dari koleksi Nana ada sekitar 30-an ya? Iya. Yang termahal, yang Nana Ya punya. berapa tuh? Paling mahal pernah bikin berapa harganya? Yang temanya apa sekalian? Temanya Miko Hatsune juga lagi. Tapi- Ya ini. Penggemar Miko Hatsune Iya. ya? Nah, itu Nggak gemar Kiki enggak ya? Enggak apa Kiki apa? Kiki Norotomo. Kiki Kane. Itu paling mahal berapa? paling mahal 1,5. 1,5. 1,5. Iya. Dan itu bahannya full Bahannya- apa tuh? bahan full bahan. Kulit, drill atau? Enggak ini karakter ini dong. Iya maksud gua bahan mahalnya itu karena apa? Bahan, Desain bahan. kan? Oh iya, maksudnya Desain. kenapa jadi mahal banget gitu? Mungkin ada ya. ada apa gitu yang mau bikin Iya, mahal atau gitu. mungkin rare item kayak Rare gitu. item. Rare Karena item, rare ya? item. Jadi tuh dia apa ya, versi Miku tapi yang versi Sakuranya. Oh. Sakura, oke. Sakuranya tapi bukan yang, kan ada beberapa banyak ya Sakura yang Lolita, jadi ada kayak bajunya tuh megar-megar, terus Iya, ada iya. bunga sakuranya kayak gitu. Nah kalau latihan pose-nya itu latihan apa? Latihan lihat dari aplikasinya ya, Iya. gitu. Dan menurut pengalaman Nana itu apa? Kalau setiap bikin kontes itu pose itu jadi penting nggak sih? Misalnya kan ada juga orang cosplay aja tapi pose-nya nggak kayak kurang ada rohnya gitu ya gitu. Iya. Kalau menurut Nana Oh tuh itu gimana? menjiwai ya. Ya gitu Bener kan, pose itu kan menjiwai. bagian dari ekspresi si Iya. karakter kan gitu. Nah, Emosi, iya menurut Nana itu penting juga ya. Itu penting sih kalau mau menjadi suatu karakter itu menjiwai namanya itu. Biasanya kan kalau apa ya, kalau di foto atau ditanya kayak gitu mungkin kebanyakan ya emang susah sih kalau untuk menjiwai, tapi ya gimana, emang kalau cosplayer emang harus dituntut kayak gitu. Nah, kayak gitu. Sering ikut kontes nggak, Nak? Aku sering ikut, cuma karena beberapa ini jadi karena keadaan juga jadi nggak sering. Jadi Apalagi tahun Iya. ini ya, udah Iya, pasti tahun udah ini, kontes jarang gitu Iya. kan, jadi kegiatan juga aku agak tuh seringnya berkurang. tampil. Tampil Iya. di hatiku. Hai. Bang. Joget-joget nanti. Joget-joget. Ngepoin banget. Nah, tadi masalah perform. Nah, pada saat masa-masa pandemi saat ini, dunia cosplay menurut Nana sendiri gimana sih? Maksudnya, apakah Perkembangannya itu menurut perkembangannya Nana gimana? Di Indonesia ini kan heboh banget gitu ya. Apalagi kayak kita lihat di Comic Con gitu kan, itu Iya. semua tumpah tuh gitu ya. Iya, Jadi ha-ha. karakter yang nggak pernah tahu, pokoknya dari yang aneh sampai yang beauty yang banget yang gitu. tadinya nggak muncul jadi muncul. Iya, gitu. kayak gitu tuh maksudnya Iya. gimana gitu? Itu menurut Nana itu perkembangan yang bagus atau memang gimana kalau menurut Nana? Sebenarnya bagus sih kalau udah ada yang banyak tahu gitu. Soalnya kan kalau dulu kan kayak Bukannya jadi banyak saingan gitu enggak ya? Hah? Malah seneng ada malah temennya seneng. kayak Oh, gitu. iya, bener-bener. Nah, Karena- nih Hah? saya potong. Tadi Iya. yang masalah Mas Didi bilang banyak saingan, yang kostum Nana pakai namanya Miko Hatsune. Miko Hatsune. Iya. Ketika Nana datang ke satu tempat pagelaran acara cosplay, ada yang pakai kostum sama. Itu Nah. gimana? Tapi mungkin dia bedanya apa itu tuh
pernah ngalamin kayak gitu nggak? Anjir sama nih, tapi dia bedanya di kupingnya atau rambutnya di bob atau di apa gitu. Sebenarnya kan itu masing-masing kemampuan orang ya kalau kayak gitu. Jadi misalkan kalau ada orang yang kurang karakternya sama nih kayak gini nih, cuma dia kurang badonya, kurang apa itu. Nah, itu kan tergantung apa ya kemampuan orang itu, tapi ada usaha buat bisa jadi karakter itu. Istilahnya Kayak gitu. dari kostum itu ada harga dan kualitas Iya, ya. Oke. Tapi kan yang namanya orang juga kan nggak boleh ngejudge, kok jelek kayak gitu, itu nggak boleh kayak gitu, Jadi hargain. di komunitas nggak boleh kayak gitu, malah kita support ya. Iya, harus Iya. saling support lah Ya, gitu kan. ada beberapa perintilan equipmentnya kurang ya kita kasih improvement ke dia. Iya. Coba deh lo tambahin ini atau Eva Mart apa kasih materi apa yang biar lebih Iya, bagus. ya mungkin dia juga nggak tahu itu kurang kayak gitu ya, kita juga kasih tahu ini kurang nih gitu. Kadang-kadang juga kalau ada yang kayak gitu juga suka jadi teman sharing gitu. Kayak gitu, Karena itu enak. Ada grupnya juga. Ada ya. grup, jadi kita tahu kekurangan kita. Ini gue kurang apa nih? Lu kurang apa ya? Kamu Kayak sih nggak gitu. kurang sih. Kayak gitu. Aduh. Kurang apa nih? Nah, kalau Nana komunitasnya itu komunitas cosplay pada umumnya, Iya. berkomunitas itu sama teman-teman itu sama komunitas cosplay lain, karakter-karakter lain, atau memang Nana punya misalnya Miko Hatsune fans club sendiri gitu atau gimana? Lebih ke Lebih ceweknya, apa atau gimana apa general, umum aja gitu umum semuanya. Umum aja. Oh, umum aja. Ha-ha. Nggak ada yang misalnya Miko Hatsune khusus gitu nggak ada? Ada, sebenarnya ada itu. Cuma kan ya di antara yang umum itu udah pasti ada. Pasti ada ya. Iya, kayak gitu. Jadi terus nggak bikin itu sendiri gitu, bikin komunitas sendiri. Nggak. Khusus Miko Hatsune enggak ya. Jadi Enggak. memang umum-umum Biasanya aja ya? sih mereka ya sebutnya ngidol ya, ngidol Iya, ngidol kayak gitu. Ngidol apa fangirlingan Iya, kayak iya. gitu. Banyak istilah-istilah ya. Iya, trendnya nggak di- paham kan? Iyalah. Berarti Ya, di kayak gitu. setiap daerah memang ada ya. Ada pasti. Miko Hatsune Bale Endah. Ada waktu itu ada yang Oh, gitu. ada bener. Versi ininya versi pakai baju batik loh ada. Versi baju batik ada loh. Oh, ya? Yang Miko Hatsune, cuma dia bikin apa kayak fan artnya gitu. Oke, kayak gitu-gitu. Nah kalau menurut Nana jadi cosplayer itu menguntungkan nggak? Misalnya bisa jadi profesi nggak? Kalau profesi tergantung dari sudut pandang nih ya, kadang bisa, kadang enggak. Iya, Tapi kalau aku pribadi sih bisa, Bisa. kayak gitu. Jadi artinya bisa ada pendapatan lah ya gitu Iya, ya. Maksudnya bisa dijadiin profesi gitu Iya, kan gitu. Kalau aku pribadi bisa. Iya, bisa Ki Iya. gitu. Dia jadi Ya, ya kayak gini datang nih. Salah. Bisa. selain cosplayer dia Jadi pengusaha ada- muda nih. Dia punya pengusaha punya startup nih. Jadi Wih. GP Talk bisa contoh Nana ini. Selain dia seorang ladies cosplayer, dia juga mulai usaha-usaha minuman-minuman gini. Iya. Ya kan nih. Kita dibawain nih gitu. Nanti kita cobain abis ini rasanya apa. Ini mereknya Les Coffee ya. Iya. Dari Les Cafe, ya kan? Iya. Oh, jadi Ini sih yang lucu yang putih nih. Ini bukan kopi. susu ini. Ya, Iya, susu-susuan. gitu. Artinya gini, kenapa ini gue bahas gitu kan? Karena memang ternyata seorang ladies cosplayer juga visinya luar biasa gitu. Jadi Berkembang. iya, jadi udah mikirin usaha gitu kan. Umurnya masih muda pula kan? Berapa umur Iya. kamu berapa? Aduh, jangan ditanya Oh, umurnya. gak usah ditanya ya. Jadi rahasia umurnya. Itu bisa nggak tangannya kalau kayak dalang? Lu kayak dalang coy tangannya. Bisa nggak? Ntar gue ikat nih gitu. Maksudnya gitu loh, di usia yang muda, hobinya tersalurkan, tapi dia tidak mengabaikan apa sih namanya? Dia jadi startup gitu kan. Bisa jadi other income juga gitu Iya, kan. income Ya, yang jadi lain. ini Nah. buat GP Squad bisa dicontoh gitu. Jadi hobinya tersalurkan, naluri wira swastanya juga Benar. ada gitu. Jadi ketika dia perform ke salah satu acara event, Dia bisa sebar-sebar sambil gitu. jualan. Emang pinter nih. Kita mesti belajar nih. paham kamu Mas, paham banget udah connect dah pokoknya dah udah kayak gitu mah. Lanjut Ki. Ya, lanjut tadi masalah kostum terus ketika perform gitu loh. Pernah nggak sih kamu datang ke satu acara dituntut untuk perform terus
ada tingkat kesulitan yang menurut kamu, wah kok ini jadi begini gitu, jadi ribet atau kayak gimana gitu loh. Yang tadinya kamu datang udah pakai baju ini, tiba-tiba datang ke suatu acara, Salto maksudnya? Iya, penyelenggaranya bilang, kan saya requestnya baju A, kok datangnya baju B. Nyiasat ini gimana tuh? Kalau cewek kan biasanya kalau dandan mungkin bisa diakal-akali ya, pakai apa. Tapi kan kalau kostum gini kan apa minjem ke teman atau gimana tuh biasanya? Biasanya kalau udah kayak gitu tuh dari awal, Kak, kayak gitu. Biasanya kita kasih foto ini Pilihannya. Jadi dia mau atau enggak Dia mau kayak atau gitu. enggak. Jadi kayak kasih apa ya biodata gitu. Iya, Tapi yang biodatanya profil. bentuk kita bentuk foto kita ya pakai kostum apa gitu. Nanti kirim kayak gitu. Oh, gitu. Misalkan kalau dia nih kita ACC yang kostum ini ya udah kita udah bawa pakai yang kostum yang dia pilih. Jadi nggak ada salah kan ini kan tadi mintanya ini kayak gitu enggak kayak gitu. Jadi udah untuk memastikannya kayak gitu. Oke, terus satu lagi, pencapaian Nana sendiri nih, nah yang belum tercapai di cosplay, Nana tuh mau bikin kostum apa sih sebenarnya? Impian-impian yang akan terwujud insya Allah ya. Iya. Bikin apa? Aku tuh mau bikin kostum, kalau bisa tuh aku pengen ngoleksi semua kostum Miko Hatsune. Miko Hatsune. Miko Hatsune udah punya 3 paran loh. Udah punya 30 masih kurang. Tapi 30 itu bukan cuma Miko Hatsune aja, bukan. ada macem-macem. Tapi sebagian besar ya Miko Hatsune. Nggak mau jadi cosplay Squidward gitu? Apa dong? Tempelin itu. Iya, nggak mau gitu. Abang lo lakuannya lihat tuh. Iya kan bisa gitu, nggak ada gitu. Mau bikin apa? Ada, tapi bukan Squidward, SpongeBob. Oh, SpongeBob-nya. Iya, SpongeBob-nya. Tapi kalau sorry nih, SpongeBob berarti kotak. ya pertanyaannya begini sekarang. Jadi kan Aku tahu, SpongeBob kotak, materialnya pasti kanebo. pakai spons. Bener. ini nanti di videonya ada ini ya, for your letters gitu. Iya, Warriors Later. Ikannya mangap Pak banget. editingnya tolong dinamain for your letters gitu, suara jangkrik gitu kan. Nah sekarang pertanyaan begini, saya mau nanya, apa bedanya cosplayer sama badut gitu? Karena kan sekarang kalau saya pakai SpongeBob, Iya. orang pasti Ngiranya badut gitu kan? Iya. Apalagi bawa balon. Iya, apalagi bawa balon gitu. Apa memang ada bedanya atau memang itu cuma apa sih istilah aja? Kalau yang badut itu yang apa? Kalau badut itu kan pakai kostum apa sih yang bener-bener mirip penuh sesak itu kan apa? Nah itu sebenarnya ada istilahnya itu apa ya? Kalau bahasa Jepangnya ya apa? Bahasa Jakarta deh. Arigatou gozaimasu kan. Kugurumi. Ini artinya apa? Apa kalau itu kayak baju kugurumi itu baju yang menyerupai kostum ya ada apa kayak SpongeBob yang orang di dalamnya gitu. Ya, orang di dalamnya. Kalau cosplay kan orang yang tampil luar mukanya kelihatan kayak gitu. Ya, benar-benar real ya. Jadi Iya. kalau cosplayer itu lebih mengkarakterin tokoh gitu ya. Tapi kalau badut itu lebih ya udahlah apa adanya lu jadi badut gitu ya Jadi itu. Iya gitu. Mungkin ya gitu ya. Badut Jadi kalau GP Squad punya pandangan lain silakan komen di kolom komen gitu kan. Apa bedanya cosplayer sama badut gitu ya. Nanti kalau bisa jawab dapat hadiah 2 juta dari Pak Didi. Potong aja. Minta bully saya. Iya. Nah, mau nanya. Nana kan punya 30 koleksi lebih lah ya. Iya. Itu kalau misalkan sesama komunitas nih Pak nih. Ya sering gitu nggak sih? Tukeran gitu. Apa lu? Iya. Enggak, gua nggak mau, gua bikin mahal. Iya, Pernah apa gimana? nggak sih gitu? Pernah, cuma kalau untuk kayak
balik lagi item ya? beberapa item yang emang aku suka banget itu aku Nggak enggak kayak gitu. Ya Kan- balik lagi Miko kan akhirnya- Hatsune. Iya, karena mahal kan. Iya mahal dan akhirnya jadi peluang juga ya. Disewain kan pasti kan? Aku ada yang disewain, cuma balik lagi ke karakter yang aku paling suka itu Miko Hatsune. Aku Nggak mau. kostumnya aku Nggak mau, iya. Nggak aku Maksudnya si penyewa sewain. itu tahu kalau 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 Nana Miko Hatsune no rental. Iya. Kalau Ya tergantung orang sih kayak gitu, mau yang rentalinnya mau yang mana. Ya karena aku pribadi koleksi aku sendiri kayak gitu. Tapi kalau di daerah Jakarta sendiri cukup lumayan banyak gak sih yang lady cosplayer ini? Kalau yang laki kan mungkin saya sering jumpai ya, tapi kalau yang cewek jarang. jarang. Tapi sepanjang pengetahuan gue kalau anime itu emang cewek-cewek banyak juga ya yang cosplayer Banyak, ya. cewek gitu banyak. Justru banyak. Kalau yang armor itu justru yang cowok-cowok biasanya ya, Iya. superhero lah gitu kan kayak Iya. DC, kayak Marvel tuh biasanya cowok-cowok ya kecuali emang Iya. tokohnya kayak Captain Wonder Woman mau ya Wonder perempuan Woman. juga gitu kan Iya. gitu kan. Cuma kebanyakan perempuan Nana itu punya kostum Catwoman ya? Gak Enggak, dia ada khusus Catwoman, aku anime. nggak suka sama Catwoman. Aja saya nanya. Ini Kalau manajer Supergirl ada. Kalau ini tapi aku punya ini kostumnya si Supergirl. Supergirl. Iya. Itu apa? Supergirl, Superman dari DC. Oh, dari DC. Iya, Supergirl. ada Superman, ini Supergirl. Lo tau nggak? Taunya Superme dia. Google lagi. Enak ya kalau Superman ya. Taunya Superme. Terus saudaraan bertiga. Superman, Supergirl, sama Superme. Nah, kalau misalnya nih, kamu tinggal di Jakarta kan? Iya. Kebanyakan kalau event-event cosplay itu memang kebanyakan di Jakarta sih ya, banyak ya. Kalau di Iya. daerah belum berkembang ya. Gitu kalau di Jakarta memang Ada. udah Sama rame. mungkin beberapa tempat-tempat hiburan ya kayak wahana-wahana ya kan sering Oh, sering dipanggil ke tempat-tempat Oh, gitu iya. nah? buat Aku narik-narik juga. gitu. Kita sih Oh. dulu sering datang ya ke sana. Iya, Ya alhamdulillah sih Alhamdulillah bisa piknik ya gitu. Iya. gratis, berenang gratis, gitu. Dapat makan gratis. Iya. Terus Ki, Apaan? Sini dong. Nanya apa saya sama dia? Tanya aja nggak apa-apa. emang Bapak cosplayer juga? Oh enggak. Oh, Saya enggak. nemenin aja. Kayaknya ini SpongeBob, ini Patrick. Aduh. Aduh. Speakernya siapa ya? Ribetnya. Mr. ini, Soalnya udah pas nih dua nih. ini Mr. Crab. Ini pertanyaan nih dari saya nih. Ketika kamu dandan itu emang mesti lama ya? Oh ya, jadi berat. Kamu udah pegang-pegang. Ya deh gak usah pegang-pegang. Jadi gini, buat info aja, Nana ini dandan karakter gini, dandannya 2 jam. 2 jam. Gitu. Kita Kita nungguin 2 jam. Ya. Cuma dandan yang gini, apalagi yang tingkat kesulitannya lebih itu bisa lebih ya, Nak. Bisa Iya, lebih. Karena pasti bisa all lebih. out lah. Jadi kalau kalau dia ngadirin event jam 10, mungkin subuh udah di lokasi dia buat make up kayaknya. Gitu. Karena kan Iya, waktu iya. make upnya Iya, sendiri emang lama. ya? kayak gitu. Oh, emang kayak gitu. Iya, heeh. Oh, emang kayak gitu. Ki. Karena Jadi memang 4 kalau jam. misalkan di kompetisi itu menjadi salah satu faktor penilaian, bener nggak? Iya benar. Penilaian, pokoknya performa, sama apa namanya make up, Make up, kostum, gestur tubuh ya pasti ya, kayak dinilai gitu. ya. Heeh, dinilai kalau untuk ikut lomba. Oh. Nah, Kayak ini, gitu. ini ada pertanyaan mungkin agak sedikit nyeleneh sih. Ketika cosplay playernya lah ya sedang Iya. mengikuti event kompetisi, itu ngomong dinilai ya sih? Apa cuman diri doang gitu? Apa ngomong enggak kali ya, nggak masuk Enggak. penilaian? Enggak. Dia cuman gerak, Iya. mimik, Gerak, pose. make up, Biasanya ini apa Pose dia itu ikan. dinilainya dari ketepatan waktu dari si adegan ini, misalkan sama Miko Hatsune ada apa gitu. Jadi kan dubbing, pakai dubbing. Nah, ketepatan waktu dubbingnya itu kita pas nggak kayak Dia gitu. ada musik. Oh ini jadi Ada musik. jadi di kontes itu sebenarnya bukan kayak kontesnya apa kayak fashion show gitu enggak ya? Enggak. Jadi kayak kan gitu. kalau fashion show itu kan cuma Cuma lenggak-lenggok jalan gitu doang kan di kan, kayak catwalk. gitu. Kalau cosplay itu enggak. Jadi ada
kayak ada scene gitu ya, scene Iya, ada adegan scene-nya, gitu itu yang adegan. diikutin. Iya, Oh. misalkan ada scene, ya kayak Dragon Ball kan ada berantemnya. Iya. Nah berantemnya itu disesuaikan nggak nih gerakan sama backsoundnya. kayak Oh. gitu. Ya, jadi harus sinergi. Sinkron nggak kayak gitu. Kalau kirain saya tuh kayak fashion show gitu, cuma lenggak-lenggok enggak ya. Enggak. Jadi ya susah juga ternyata jadi Ya cosplay. kan nggak mungkin nih, misalkan Iya. bapak pakai baju SpongeBob, Heeh. playbacknya lagu Armada, bingung dong ente gimana ya kan? Iya. Mbak Nana, selama ini pernah jadi juri kan? Iya. Nah, selama juri-juri itu di mana sih yang menurut Mbak Nana yang agak sedikit ribet nih? Pesertanya kebanyakan, sampai make up yang banyak sampai luntur kayak gitu. Ya kalau jadi juri sih apa ya yang susahnya itu kadang kayak gini, udah kita belum nilai Iya. yang ini nih, tiba-tiba udah waktunya nilai yang berikutnya kayak gitu. Udah naik peserta berikutnya. Iya, Oh, kayak gitu. Itu susah. Cuma kesulitan aku di situ doang. Kesulitannya di situ doang ya. Cuma Itu ya, artinya butuh effort untuk bikin kostumnya gitu kan, terus make upnya, terus Iya. mesti tahu Performanya, pose ya kan, pose. harus make up juga harus jago, pose-nya harus Iya, jago gitu kan. Ternyata jadi cosplayer tuh nggak semudah yang kita kira. Jujur gue selama ini nganggapnya, kalau gue pribadi nganggapnya gampang karena dipikir tuh cuma ya udah lu niru aja, niru plak gitu ya kan, Iya, lu niru plak selesai. Nah ternyata enggak ya gitu, ada banyak segi keilmuan, mesti bisa make up, mesti bisa pose, mesti bisa Iya. acting juga mungkin gitu, karena kan tadi pas lomba dia ada scene-scene yang harus diituin gitu. kadang-kadang juga ada yang misalkan ada adegan ada orang yang cosplayer nih bisa ada adegan yang bisa salto, ya emang harus salto, dia salto beneran kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi Nana sendiri bisa dance gak sih? Aku dance tuh nggak terlalu pinter ya, bisa cuma nggak terlalu pinter. Nah, nah gimana? Bukan tes dance, nah maksudnya Manlot ya. nah coba Nana, coba Iya. tolong kita kasih contoh posnya si Si Kimi. karakternya ini. Karakter ini siapa? Karakternya Ini apa karakter apa Miko nih? Hatsune. Miko Hatsune. Jadi saudara sama Chicken Katsu. Dia ini loh apa senjatanya bawang. Oh, nah iya. Dia senjatanya bawang. Iya, Jadi bawang. ditaruh di botol spray, semprot gitu. Enggak bawang beneran. Diapain? Kalau dia Ya udah karakter aslinya? dimain-mainin aja. Dia kan ini idol, cuma ya Cuma itunya goyang-goyang idol. doang ya. Oh, Buat bukan buat goyang-goyangnya. nakutin itu cowok-cowok yang Syuh, syuh. Kayak ngusir setan. Enak, contohin nak. Ayo, coba, Gimana coba, posenya coba, si coba, Kimi coba. Hatsune? Kimi Hatsune. Biasanya gimana? Kimi Hatsune. Kayak gini. Coba. Mantep nih. Dung tak dung dung. Coba kameramen udah bisa diambil. Dung tak dung 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 tak dung dung. Nah, Ayo, dari sini nggak? enggak. Nah, Oh gitu, posnya itu. Coba Ki. Ini Miko Hatsune dan Squidward. Oh gitu. Nah, GP Mania ini kita Miko Hatsune dan Squidward. Oh gitu ya. Kenapa ya kalau mesti karakter-karakter di sana tuh selalu begini-begini? Ya karena kan memang Karena ya Karakter, lucu gitu ya, iya. biar lucu, kelihatan Oh. lucu. centil gitu ya, harus Iya. Girly banget centil, gitu ya. girly gitu kan. Oh gitu. Nah, buat Nana ada pesan-pesan nggak buat teman-teman GP Squad yang di rumah yang mereka yang baru mau. ya mungkin mereka suka dengan beberapa action figure, tapi Iya. mungkin mereka pengen punya nih beberapa kostum, bingung harus kemana, mungkin dia apa harus masuk ke komunitasnya dulu. Iya. Iya. Mungkin Nana bisa kasih penjelasan sedikit buat teman-teman di rumah. Untuk para apa nih? Para buat GP GP Talk Squad. namanya. GP Talk. GP Squad. GP Squad. Biskuat. Ah. Para biskuat ini Bukan biskuat. Biskuat. Kita nyebutnya GP Squad. Oh GP Squad. Iya. Nih tips buat para GP Squad yang mau memulai jadi cosplayer. Ya. Coba Nak. Relax Ya. Es,
para GP squad yang baru mau mulai cosplayer kayak saya kayak gini itu jangan, nggak apa-apa mulai aja, nggak usah gue nggak cocok nih, gue nggak punya nggak pede, nggak ini itu nggak apa-apa, asal ada kemauan pasti bisa. Pasti kayak bisa. gitu. Jadi Iya. Ya, memang intinya kalau bisa sih kita harus masuk ke komunitas. ya Iya, supaya komunitas lebih ada supaya nggak temennya sesat. kayak gitu. kayak Ngomongnya orang. biasa aja dong. Sesatnya Jadi Iya. memang kita gini, kalau belajar itu harus pakai guru gitu supaya nggak sesat. Takutnya kita improv jadinya sesat kan. Nah, mendingan langsung aja kalau yang mau GP Squad mau jadi cosplayer, mendingan masuk komunitas ya Nak ya, Iya, gitu. lebih Nanti di baik. komunitas Biar ada pembimbingnya, biar akan ada yang dibimbing ngebantu lah, kayak biar gitu. dibimbing ada bantu. Jadi nggak bikin aja, jangan-jangan ntar kalau sendirian niatnya mau bikin Mikio Hatsune jadinya apa gitu kan? Mie goreng. Iya kan? Ini kayak saya sendiri saya bingung nih. Kayak konsepnya apa ini? Nggak tahu. Udah Ada jadi bilang- cosplay jadi diri sendiri aja. Iya, lu tuh udon boy tau nggak? Iya. Ada yang bilang kitchen lah. Ada yang bilang apa? Saya bingung. Nah, kayaknya cukup sudah bicara kita sama Nana, Iya. seorang ladies cosplayer yang memberi kita banyak pengetahuan, gitu kan? Jadi Iya. banyak, bahkan gue sendiri itu banyak istilah-istilah yang baru gue tahu, dan ternyata jadi cosplayer itu nggak gampang, nggak semudah yang kita kira, cuman tiru amati gitu doang kan, nggak ternyata. Karena mereka memang harus setidaknya Mendalami tahu karakter, ya. dulu. Tahu Minimal dia karakter nonton dulu. Ya, nonton Heeh. dulu. Gerakannya seperti apa, Iya. baru. Betul. Oke, Nak, thank you ya, Nak. Iya, Udah makasih. datang ke acara kita yang nggak jelas ini. Semoga GP Yang Talk, diundang juga gak jelas. Terima kasih Adi. Iya. semoga GP Talk ada sesuatu yang bisa didapatkan dari pembicaraan kita. Cukup sekian. Oke. Iya. Sampai jumpa edisi berikutnya. Dadah, bye bye. Dadah. Wih, pose ya. Pose.